Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kala itu kota Baghdad tengah ramai oleh kehadiran orang asing. Persoalannya bukan pada orangnya, melainkan orang asing tersebut tidak mempercayai adanya Tuhan. Bukan hanya itu, ia juga menantang orang-orang muslim untuk berdebat dengannya terkait keberadaan Tuhan. Kabar ini pun tersebar sampai ke telinga Baginda Raja. Karena dianggap membuat resah masyarakat, orang asing ini lalu dipanggil ke istana. "Apa tujuanmu membuat onar di negeri kami?" tanya Baginda Raja. Orang asing ini menjawab, "Untuk apa aku bertuhan kalau tidak bisa menjawab pertanyaanku?" Kemudian Baginda Raja bertanya kembali, "Apakah kamu tidak percaya adanya Tuhan?" Dengan tegas dan percaya diri, orang asing ini menjawab, "Tentu saja saya tidak percaya adanya Tuhan, dan saya juga tidak percaya adanya akhirat." Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja sempat terkejut, tetapi "Saya dan rakyatku percaya adanya Tuhan, berarti keyakinan kita berbeda, jadi jangan ganggu rakyatku." Kalau Baginda Raja percaya adanya Tuhan, bisakah Baginda menjawab 3 pertanyaanku? Pertanyaan pertama, orang Islam yakin bahwa dunia dan isinya adalah ciptaan Allah. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Bukankah sesuatu yang ada pasti ada penciptanya? Pertanyaan kedua, katanya di dalam surga manusia tidak akan buang air besar, sedangkan mereka makan dan minum tiap hari. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal segala sesuatu yang akan dimasukkan pasti akan keluar. Pertanyaan ketiga, orang Islam meyakini bahwa setan terbuat dari api, tapi katanya setan akan disiksa dengan api neraka. Mana mungkin api bisa menyakiti api? Mendengar pertanyaan orang asing tersebut, Baginda Raja hanya terdiam. Bisa saja Baginda Raja menjawabnya berdasarkan hadis dan Al-Quran. Tetapi yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya Tuhan, maka dijawabnya harus dengan logika. Kemudian salah satu menterinya membisikkan kepada Baginda Raja. Menteri tersebut berkata, "Baginda, kalau soal seperti ini serahkan saja kepada Abu Nawas. Ia pasti bisa menjawab segala pertanyaan yang diajukan orang ini." Maka tidak lama kemudian dipanggillah Abu Nawas ke istana. Setelah dijelaskan mengenai pertanyaan orang asing yang tidak percaya Tuhan ini, setelah duduk di hadapan orang asing ini, Abu Nawas kemudian berkata, "Silahkan, apa yang ingin engkau tanyakan?" Pertanyaannya pun sama seperti pertanyaan yang diajukan kepada Baginda Raja, yakni siapa pencipta Tuhan? Mendengarkan pertanyaan itu, Abu Nawas kemudian berkata, "Anda pasti tahu kalau kami selaku orang Islam mengakui hanya ada satu Tuhan. Kita istilahkan saja Tuhan dengan angka 1. Sekarang gantian aku yang bertanya. Angka 3 berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas. "Angka 3 berasal dari angka 2 ditambah 1, jawab orang asing tersebut. "Tepat sekali, kalau angka 2 berasal dari angka berapa?" "Angka 2 berasal dari angka 1 ditambah 1. "Benar sekali. Sekarang, kalau angka 1 sendiri berasal dari angka berapa?" Orang asing tersebut kaget dengan pertanyaan itu. Ia hanya terdiam dan tak bisa menjawabnya. Kemudian Abu Nawas berkata, "Pada intinya semua angka pasti ada awalnya. Entah itu angka 5, angka 4, ataupun angka 10. Dan angka-angka tersebut diibaratkan alam semesta ciptaan Allah. Apabila kamu bertanya siapa yang menciptakan Allah, sama halnya saya bertanya
dari mana angka 1 itu ada? Kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya. Orang asing itu pun langsung terdiam dan merenungi kata-kata Abu Nawas. Untuk jawabanmu yang pertama masuk akal juga. Sekarang, untuk pertanyaan kedua. Bagaimana mungkin manusia bisa buang air besar di surga? Abu Nawas kemudian menjawab, selama kamu dalam kandungan rahim ibumu, tentunya kamu makan dan minum. Karena menurut ilmu medis, seorang janin memakan sesuatu yang dimakan ibunya. Lalu ketika kamu dalam kandungan ibumu selama 9 bulan, apakah kamu pernah buang air besar? Untuk kedua kalinya pertanyaan ini bisa dipatahkan oleh Abu Nawas. Sekarang pertanyaan terakhir, bagaimana mungkin api bisa menyakiti api? Sebelum pertanyaan terakhir aku jawab, ujar Abu Nawas, kita harus berjanji kamu tidak boleh marah. Tentu saja saya tidak akan marah, jawab orang asing tersebut. Tiba-tiba Abu Nawas menampar pipi orang asing itu dengan sangat keras. Hai, apa-apaan ini? Kalau tidak bisa menjawab, jangan emosi, ujar orang asing itu. Siapa yang emosi? Jawab Abu Nawas. Itu tadi adalah jawaban saya. Apakah tadi kamu merasakan sakit? Tentu saja sakit. Coba kamu perhatikan tangan saya, kata Abu Nawas. Bukankah tangan saya terbuat dari tulang dan daging? Begitu juga dengan pipi kamu. Tapi ketika tangan saya menampar ke pipi kamu langsung kesakitan. Itulah gambaran sederhana kalau api neraka bisa menyakiti setan. Setan pasti akan merasa kesakitan meskipun ia sama-sama terbuat dari api neraka. Demikianlah cerita ini. Semoga ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.